Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya. Nah, ini kelihatannya banyak sekali yang sampai sekarang masih terus memperbincangkan debat calon presiden tadi malam ya. Ini debat perdana dan untuk teman-teman di Indonesia bagian barat itu ya jam 10-an selesai. Tapi kalau untuk di Indonesia Timur saya kira udah sampai tengah malam dan kemudian untuk teman-teman di Australia misalnya waktunya pasti jauh lebih lebih malam lagi gitu ya. Dan reaksinya saya kira luar biasa Mbak Gia dan kita akan kali ini saya kira mungkin kita fokus untuk media sosialnya ya Mbak ya, terutama juga pantauan-pantauan dari seperti Drone Emprit atau kemudian ada jajak pendapat disampaikan Kompas tuh mengkonfirmasi saya kira penilaian banyak publik bahwa memang Anies unggul jauh dari tadi malam dibandingkan dua kandidat lainnya. Dan yang cukup mengejutkan kan Pak Prabowo ya, yang itu yang kita perkirakan karena dia veteran untuk debat ini veteran lah karena sudah 4 kali ini tampil dalam pilpres ya. Pertama jadi cawapresnya Ibu Mega, Pak Ibu Mega, kedua dan 2 kali jadi capres sendirian, dan ini yang ketiga. Jadi saya agak terkejut gitu bahwa ternyata kok justru malah Pak Prabowo yang betul-betul di apa kelasnya paling bawah gitu di apa penilaian publiknya juga seperti itu, dan kita sendiri bisa menyaksikan seperti itu. Oke, mari kita baca itu dalam program of the record. Masih terus bersama saya Hersman Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini dan kita akan fokus membicarakan debat tadi malam ya. Ya. Karena memang rame banget dan serame itu begitu. Tidak hanya di debatnya, tapi juga tanggapan-tanggapannya terutama di media sosial dan juga di media nasional gitu Mas Hersu. Yang banyak sekali membuat jajak pendapat, kemudian polling ya. Polling terutama sih yang banyak banget Mas Hersu. Ya, ya. Mesti kita jelaskan ini antara polling, jajak pendapat, dengan survei itu dua. Saya kira jajak pendapat ini mirip survei, tapi dia lebih melalui apa namanya yang dilakukan oleh Kompas ini melalui telepon ya, dia menelpon para respondennya gitu ya. Nah, metodologinya sebenarnya mirip, kecuali kalau polling itu ya orang tergantung siapa yang proaktif saja Pak, dari pemirsa atau pembaca yang proaktif gitu ya Mbak ya. Tapi itu bisa berikan gambaran. Dan kalau saya lihat tadinya kan ada upaya begitu selesai debat itu menyadari bahwa memang kandidatnya keteter itu kan tim kalau Pak Prabowo itu apa sih, TPN atau TKN, saya kok selalu nggak ini TKN. TKN ya. TKN. Ya TKN misalnya Ridwan Kamil misalnya menyatakan bahwa itu nggak ada pengaruhnya pada elektabilitas. Ada sejumlah ilmuwan juga yang menyatakan seperti itu. Tapi saya menyatakan bahwa saya kira itu orang yang masih berpikir dengan itu non digital, itu orang kolonial yang berpikir semacam itu, karena eranya sekarang berbeda sekali. Kalau dulu mungkin itu adalah studi-studi ketika dalam debat pendapat, ketika medianya itu masih sebatas koran cetak, televisi dan radio gitu ya. Jadi beda sekali dengan sekarang ini, kan sekarang media sosial itu luar biasa terpaannya ya, kalau kita nyebut terpaan media gitu ya. Dan kemudian juga internet, sebaran internet di Indonesia kan juga sudah luar biasa. Jadi artinya bahwa tontonan semacam itu ditonton sangat luas oleh publik melalui media sosial. Jadi saya kira betul dampaknya ini cukup serius kalau blunder-blunder atau terlihat kalah dalam debat seperti itu. Dan saya kira itu tercermin juga dalam hasilnya jajak pendapat oleh Kompas ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hirsu. Jadi Kompas ini kan melakukan jajak pendapat secara langsung begitu ya. Ini dilakukan oleh Litbang Kompas begitu. Dan ini dilakukan pada saat debat itu masih berlangsung, masih live gitu. Jadi mulai jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam karena kan memang pada saat itu ya. Nah jadi dan kemudian merilis bahwa capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Anies yang kan ini Anies yang tampil ya walaupun di situ ada mendampingi, itu Anies yang paling unggul begitu Mas Hersu. Jadi menurut jajak pendapat dari Kompas ini, hasil polling menunjukkan 37,9% menilai paslon Amin begitu ya, karena pertanyaannya kepada paslon Amin begitu, paling unggul secara umum dalam debat perdana kemarin itu. Dan kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu berada di urutan kedua dengan suara 22,6%. Ya, dan kemudian yang terakhir itu adalah pasangan Prabowo Gibran, walaupun yang tampil hanya Pak Prabowo ya, berada di urutan ketiga nih Mas Hersu dengan suara itu 21,8%. Nah, sementara 17,7% itu tidak tahu begitu. Jadi mereka mungkin tidak bisa memberikan pendapat. Nah, polling ini dilakukan terhadap 123 responden dari seluruh Indonesia. Memang terlihatnya ini sedikit ya kalau dibandingkan dengan survei. Survei kan biasanya
1.200 gitu ya. Ini hanya sekitar 10%. Tapi jajak pendapat seperti ini dapat tetap memberikan gambaran bagaimana apa rakyat Indonesia dalam menilai debat yang tadi malam itu berlangsung. Karena Ya, debat itu kecuali margin errornya mungkin lebih besar ya kalau menggunakan jajak pendapat semacam ini ya dibandingkan survei gitu ya. iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi karena ini dilakukan melalui telepon dan sampelnya itu ditentukan secara acak begitu dengan tingkat kepercayaan itu 95% dan margin of error-nya itu sekitar 8,84% ya. Katakanlah 8,8%. Ini cukup tinggi karena biasanya margin of error ya 2, sekian, ada yang 3 lebih sampai 4 begitu ya Mas Hersu. Nah, dalam hasil polling tapi tidak hanya soal itu saja, soal siapakah yang lebih unggul, ini tapi dari pihak Kompas sendiri juga ada beberapa indikator begitu atau variabel lain yang ditanyakan Mas Hersu. Jadi misalnya apakah debat perdana capres ini cukup menarik disimak oleh publik begitu. Itu hasilnya mengatakan bahwa 68,5% merasa debat perdana itu menarik untuk dilihat begitu, untuk ditonton. Sementara 23,4% sangat menarik dan lainnya yaitu hanya sekitar 7% yang mengatakan tidak menarik. Nah, kemudian yang lain lagi yang menarik juga sebanyak 45,2% responden itu menyatakan penampilan Anies Baswedan itu sangat baik jika dilihat dari cara menjawab, penguasaan masalah maupun cara berpakaian. Nah ini kan menarik. Jadi outfitnya pun juga ditanyakan dan kemudian para responden ini menilai. Saya ingat Anies memakai jas tadi malam ya Mas Hersu. Dan kemudian Ganjar Pranowo itu di atas panggung dinilai responden itu 22,6% sangat baik. Sementara 17,7% menyatakan penampilan Prabowo di atas panggung sangat baik. Jadi yang nomor satu tetap dipegang oleh Anies, sekitar 45% lebih ya untuk penampilan. Nah yang terakhir ini juga ditanyakan terkait dengan pilihan para responden usai debat perdana kemarin berlangsung gitu. Jadi hasilnya 73,4% menyatakan tetap pada pilihan capres yang dipilihnya sebelum debat digelar. Jadi ini adalah termasuk pemilih loyal begitu ya, bisa dikatakan. Apapun yang terjadi dia tidak berpindah pilihan begitu. Nah, sementara 9,7% menyatakan berubah pilihan. Ini bahaya Mas Herstu. 9,7% menyatakan berubah pilihan setelah melihat debat tersebut. Ini hampir 10% loh. Sementara yang 16,9% atau bisa katakan 17% lah itu tidak tahu, masih belum menentukan sikapnya apakah akan berubah ataukah tidak begitu. Oke, jadi itu yang disebut dengan militansi pemilih gitu ya Mbak ya, strong voter gitu yang disebut yang tidak berubah itu. Tapi ini sebenarnya kalau studi klasik itu Mbak yang tadi ada menyinggung soal penampilan dan sebagainya sangat mempengaruhi itu. Saya kira studi klasik yang pertama tentang ini adalah ketika munculnya era televisi di Amerika pada waktu Richard Nixon berdebat dengan John F. Kennedy pada waktu itu ya. Pada waktu itu ketika debat-debat itu berlangsung di radio, itu Richard Nixon yang jauh lebih senior, lebih berpengalaman dan kemudian narasinya bisa lebih bagus, itu mengungguli John F. Kennedy ketika debatnya dilangsungkan di radio. Tapi ketika kemudian pindah ke televisi pada waktu itu masih hitam putih begitu, penampilan dari Kennedy yang muda, tampan gitu dan perlente itu membuat dia lebih unggul dan kita tahu kemudian kan Kennedy memenangkan pemilu di Amerika Serikat tahun 60, saya 62 atau 63, saya lupa tahunnya itu tahun 60-an lah itu ya. Dan ini jadi nah sekarang saya kira mungkin berbeda sekali kalau dalam kasus dari Kompas jajak pendapat Kompas tadi kan penilaian terhadap Anies itu bukan hanya soal penampilannya tapi juga terhadap penguasaan panggungnya ya. Jadi sebenarnya dia dapat dua-duanya itu, jadi narasinya dia dapat dan kemudian dalam hal ini penguasaan panggung dan yang kedua adalah penampilannya gitu karena memang tadi malam yang kelihatan menampilkan semacam apa ya kalau pakai best attire gitu ya pakai jas memang Anies sendiri yang Pak Prabowo lebih santai pakai baju kemeja biasa dan sementara Ganjar tadi malam lebih pakaian informal ya pakai sepatunya cat kemudian baju dimasukkan dan baju putih kemeja putih dimasukkan memang lebih kelihatan informal. Tapi penting ini ya soal tadi impresi publik terhadap penampilan seorang itu kelihatan penting dan jangan lupa ada teori pendulum juga yang menyebutkan bahwa orang itu berubah biasanya dari satu pilpres ke pilpres lain itu biasanya mencari yang antitesisnya begitu kan dulu Pak sebelumnya ada Pak SBY yang kelihatan formal tertata apa dan sebagainya gitu necis tampilannya orang kemudian mencari figur lain seperti Pak Jokowi gitu ya Pak Jokowi yang lebih
merakyat, yang lebih gue banget kalau orang bilang menyebutnya dulu, atau makanya tagline-nya kemudian Jokowi adalah kita, itu dapat gitu. Tapi setelah 2 periode ini saya kira ada kejenuhan di luar ngomongin soal soal politik itu, apalagi kan kemudian faktanya di bawah Pak Jokowi itu kan berbagai apa tidak pernah tampil di forum internasional khususnya PBB gitu ya. Sepanjang 9 tahun masa jabatannya Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi hanya 2 kali pidato di PBB, itu pun pidato karena COVID pada waktu itu, jadi rekaman saja. Tapi untuk menghadiri debat-debat di sana di forum PBB di New York itu tidak pernah hadir gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Gibran sekarang nggak pernah hadir dalam debat itu sebenarnya nggak jauh. Dan ini kayak pepatah bumi seperti apel nggak jatuh dari nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya kan gitu ya. Bapaknya juga nggak pernah berani kalau tampil di forum internasional. Nah, sementara anaknya lebih cemen lagi karena tidak berani tampil di event lokal. Ini jadi ya downgrade banget gitu. Itu yang saya kira penting diperhatikan debat-debat semacam ini, jangan dianggap remeh bahwa debat tidak ada pengaruhnya. Ini belum ada studinya saya kira Mbak ya, tapi setidaknya mulai dicicil oleh teman-teman ini dengan melakukan jajak pendapat oleh Kompas, dengan kemudian dipetakan nanti oleh drone emprit oleh Ismail Fahmi, itu akan mengkonfirmasi bahwa debat-debat semacam ini akan ada pengaruhnya yang cukup besar ya, karena tadi eranya berubah. Kalau dulu betul-betul sekarang ini era digital yang kemudian manajemen komunikasinya itu nggak satu arah kan. Kalau dulu kan manajemen komunikasi satu arah dari redaksi kepada pemirsa, begitu saja. Orang nggak boleh bersuara, lu telan aja apa yang kita sampaikan di televisi, kita sampaikan di radio, mungkin masih bisa interaktif. Kemudian televisi sempat interaktif, tapi dia tetap tidak seperti media sosial gitu. Iya iya, betul sekali Mas Versu. Jadi tadi malam saja saya melihat susunan untuk di panggungnya begitu Mas Versu, cukup terkejut bahwa KPU memilih susunan untuk penonton dan kemudian panggung yang ada di tengah-tengah, dan itu bukan berupa panggung sih sebenarnya ya Mas Versu. Itu seperti penampilan ya, kalau penampilan di tempat yang tidak terlalu luas itu memang seringkali dibuat seperti itu. Misalnya ada penyanyi di tengah, kemudian ada sorot dari lampu begitu ya, dari lighting itu yang mengikuti dia. Nah ini memerlukan keberanian kalau menurut saya ya, karena betul-betul dari para capres ini tidak ada pegangan sama sekali Mas Yersu. Jadi tidak mereka akan terlihat betul di mana letak tangan, di mana posisi kaki dan sebagainya. Kalau yang dulu ketika Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kan ada podium, masing-masing itu memiliki podium gitu, di mana mereka ketika kemudian mereka juga bisa membawa catatan berupa kertas kosong begitu ya, di mana ketika mereka gugup maka mereka dapat memegang pulpen dan kemudian seolah-olah melakukan catatan yang nantinya akan dia baca ketika lawannya itu menanyakan sesuatu pertanyaan begitu. Tapi kemarin itu kan kita tidak temui itu begitu, dan kita begitu telanjang melihat gestur dari masing-masing capres ini begitu. Jadi saya melihat dari awal saya melihat memang Pak Prabowo terlihat tidak nyaman begitu ya. Apalagi biasanya kalau yang dulu kan Pak Prabowo memakai safari begitu, kalau tidak pakai jas dia memakai baju safarinya yang terkenal itu yang berwarna kaki atau berwarna putih begitu kan, seringkali ganti-ganti. Tapi saya mendengar dari teman begitu memang yang yang ada di sana begitu, yang ada di sekitar Pak Prabowo begitu, yang mengatakan bahwa ini warna baju biru ini adalah sesuai dengan gemoy-gemoy itu tadi Mas Irsu. Jadi merupakan rebranding bahwa biru itu menandakan kesegaran, kemudaan begitu. Jadi dari outfit yang biru saja itu sebenarnya sudah kita melihatnya ini bukan Pak Prabowo yang dulu kan, ya, memang tujuannya untuk rebranding begitu. Jadi kemarin ketika Pak Prabowo menghadapi sebuah pertanyaan dan kemudian pertanyaan itu misalnya soal MK dan ada lagi pertanyaan yang lainnya begitu Mas Heru, dan kemudian dia mengeluarkan sapu tangan, mengelap wajahnya, itu terlihat betul begitu loh, telanjang, dan apapun yang dia lakukan gitu orang akan bisa melihat dengan jelas, tidak bisa bersembunyi di balik apapun. Nah, kemudian ini teman-teman media ini kan kalau misalnya seperti Kompas ini dia melakukan jajak pendapat pada saat itu masih berlangsung. Nah, saya tidak tahu kalau sekarang jajak pendapat itu dilakukan lagi ketika after debate begitu ya, dan kemudian terjadi percakapan kalau saya perhatikan Mas Hersu itu dari sejak selesai debat sekitar pukul 10 sampai dengan pagi harinya itu tidak berhenti. Jadi saya heran, ini orang pada tidur apa enggak? Apakah saking mereka itu masih bergairah gitu ya? Sehingga trendingnya berubah-ubah terus. Kita bisa melihat percakapan itu kan dari tadi trending misalnya kemarin ketika debat masih berlangsung
itu emosian dan Anies itu ada di atas Mas Hersu. Jadi ada di atas dan apa ya, kata emosian tadinya saya bingung, emosian apa ya, oh ternyata setelah saya klik yaitu penilaian terhadap Pak Prabowo. Dan tadi Mas Ersu mengatakan bahwa penampilan dari para debaters ini, yang orang yang berdebat ini kan menjadi faktor sekarang ini ya, karena orang melihat outfit, gesturnya, body language-nya dan sebagainya. Tapi Mas Ersu, kalau kali ini ada satu lagi faktor atau variabel yang mempengaruhi suara negatif atau positif terhadap kandidat ini gitu, yaitu faktor dari Gibran. Jadi Mas mungkin tahu rekaman atau video dari Gibran yang dia memberikan semangat atau semacam memberikan provokasi begitu ya kepada tim dari dia untuk terus memberikan semangat kepada Pak Prabowo. Kalau di media begitu ada yang mengatakan itu semacam mengompori begitu kan. Nah, itu ramai betul Mas Hersu. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan selanjutnya. Dan kemudian itu menjadi trending juga, faktor trending. Jadi trendingnya adalah ada yang masuk ke emosian, ada yang memasukkan itu sebagai yang ini emosi dari Pak Prabowo, sementara apa yang dilakukan Gibran memberikan semangat begitu ya, dia hanya berdiri sendiri begitu kan, sementara di belakangnya orang-orang tetap duduk begitu, dan di sebelah kanannya dia juga ada Pak Mahfud MD yang kemudian nengok melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, dan Pak Mahfud juga terlihat tertawa. Baru setelah kemudian dia dicolek oleh Amiruddin Ma'ruf itu ya Mas Hersu ya. Ya, namanya Amiruddin Ma'ruf, dia itu staf milenial, mantan staf milenial yang belakangan kita tahu dia memutuskan untuk berhenti sebagai staf milenial dan kemudian memilih mendampingi Gibran, dan tugasnya kelihatannya dia tukang bawa-bawa susu kalau gitu di media sosial, dan di media sebutnya begitu karena tukang bawa kan Gibran lagi sekarang ini senang bagi-bagi susu. Nah, ini tugasnya Amiruddin Ma'ruf itu yang baru seperti itu gitu kalau saya lihat di media sosial dan di media ya. Ya. Dan tugasnya kalau tadi malam berubah nyolek Gibran gitu supaya dia gitu ya. Nah, ini kalau melihat dari posisi pengambilan video tersebut Mas Hersu, itu bukan berasal dari KPU tentu saja. Itu berasal dari penonton lah. Apakah itu penontonnya dari pihak Gibran sendiri begitu karena posisinya diambil dari sebelah kiri, ataukah dari pihak barisan Anies begitu, karena kalau yang sebelah kanan adalah barisan dari Pak Mahfud begitu kan, di belakang Pak Mahfud ada Yeni Wahid dan sebagainya, kemudian di belakang dari Gibran ini kan ada timnya dia begitu, kita ngelihat ada ada Aminuddin itu, terus kemudian ada Pak Ridwan Kamil dan sebagainya begitu. Sementara kalau dari Anies itu malah justru ada orang tua dari korban rusuh 22 Mei yang lalu ya Mas Hersu ya, Abdul Rashid itu ada di bagian depan, Pak Didin atau siapa namanya itu yang kemudian disebutkan oleh Anies begitu, yang dia menyebutkan bahwa dia mempertanyakan dia sebagai korban dari kekerasan aparat begitu kan, soal HAM, terus kemudian juga soal KM 50, soal Kanjuruhan dan sebagainya, dan ini orang tua dari korban dihadirkan di tempat itu begitu. Nah, itu kalau saya lihat Mas Hersu, trending di Twitter, terutama kalau kita bisa melihat trending itu kan ada di Twitter. Itu tadi selain Anies dan juga emosian, itu ada juga gemoy, ada juga cawapres, ada juga debat capres begitu, ada juga Budiman. Yang Budiman di sini dimaksud adalah Budiman Sujatmiko, karena dia berkali-kali kan dia ada di belakang Pak Mahfud tuh duduknya, dan berkali-kali dia terlihat sangat antusias gitu, apalagi ketika berbicara soal penculikan dan sebagainya, dia terlihat berdiri begitu dan kemudian melakukan gerakan-gerakan tepuk tangan begitu, dan disuruh duduk juga oleh kalau tidak salah Irma Huta Barat atau siapa yang ada di sebelahnya begitu Mas Hersu. Jadi ini memang berikutnya ya, ini harus diwaspadai sepertinya, karena hal-hal seperti ini, seperti yang dilakukan Gibran tadi, saya khawatir itu dapat menggerus suara dari Pak Prabowo, karena dikatakan tadi oleh Jajak Pendapat Kompas, itu yang bisa berubah pilihan setelah dia melihat debat itu hampir 10% kan, 9, sekian persen.
Dan sentimen terhadap Gibran yang tadi dikatakan itu mengompori begitu ya Mas Hersу, itu tinggi sekali sehingga dia menjadi trending begitu. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, berbulan-bulan membangun gemoy dan ternyata terhapus dalam 2 jam saja. Ya. Jadi Dan sebenarnya itu hilang. dimulai dari asam sulfat sebenarnya juga ya, mulainya ya. Sekarang namanya lebih singkat lagi asam sulfat itu. Apa? Samsul. Apa? Samsul. Samsul apa itu? Samsul. Samsul singkatan dari asam sulfat. Jadi samsul. Ah, bisa aja kalau belimbing sayur disingkatnya apa Jo? Jadi memang ada banyak ya yang awal itu belimbing sayur, terus kemudian asam sulfat, begitu kan. Terus kalau kalau yang sekarang ini emulsiam itu tadi Mas Iya, Erso. dan memang tadi malam sama sekali Pak Prabowo itu ya menunjukkan citra aslinya ya, bukan Iya. gemoy ya, karena saya kira sempat sebentar Pak Jokowi, Pak Prabowo joget sebentar gini-gini, tapi itu tidak mewakili gemoy yang seperti biasanya. Saya kira memang dalam situasi seperti itu watak asli orang akan muncul. Ya apalagi Iya. kalau dengan dan Anies kita lihat kan kelihatannya dia sangat menguasai rupanya debat-debat, karena Anies ini bagaimanapun kan lama terdidik di Amerika, dia sebagai aktivis dan sebagainya, dan dia pasti belajar itu menyaksikan debat-debat kandidat di Amerika seperti apa gitu, dan di sana provokasi itu biasa begitu. Dan tadi malam pun saya tadinya agak terkejut juga ketika Anies tuh langsung gigi berapa tadi? Gigi 3 tadi malam atau gigi 4 langsung gitu ketika dimulai debat. Jadi menarik, saya justru di berbagai kesempatan saya menyatakan bahwa oh ini debat ini menjadi menarik itu karena ternyata peran kandidatnya bukan karena peran moderator atau panelisnya, karena panelisnya kan sangat disayangkan cuman tukang ngambil ini undian aja kan, buat pertanyaan sambil undian, sebenarnya nggak penting itu menurut saya yang gitu tuh. Next time menurut saya lebih baik nggak usah ada panelis macam itu. Kalau toh diminta pertanyaan-pertanyaan, lebih baik nggak harus dari mereka ini. Saya kasihan loh, ini banyak profesor doktor dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia cuman didatangkan untuk membuat 1-2 pertanyaan di karantina, dan kemudian begitu waktunya pelaksanaan debat kemudian dia cuma ngambil undian gitu ya. Ini sayang banget gitu ya. Ini yang harusnya kalau kayak begini-begini kan yang menghidupkan itu ya moderatornya atau panelisnya gitu. Tapi kalau tadi malam itu khusus yang menghidupkan ya karena ada Anies itu yang membuat situasinya menjadi hidup gitu. Yang lain jadi terbawa juga gitu Pak Bowo. Sementara Ganjar yang tadi coba di tengah juga ikut-ikutan akhirnya juga menyerang Pak Prabowo juga kan. Kalau kita lihat tadi malam tuh posisinya kira-kira Pak Prabowo dikeroyok oleh Anies dan Ganjar gitu. Iya betul sekali Mas Yesus. Jadi peran panelis di sini kan dia memberikan pertanyaan, kemudian pertanyaan tersebut langsung disegel ketika sudah dituliskan di lembar tersebut, gitu ya. Dan mereka memberikan beberapa pertanyaan yang tidak semua pertanyaan tersebut akhirnya juga diambil. Kan lebih banyak saya rasa yang tidak diambil Mas Hersu. Ya. Jadi kata Mas Hersu ini saya rasa biaya tinggi ya, apalagi jumlah panelis ada berapa? 11 atau 12 begitu. 11 Saya ya. bisa bayar 11 ya, itu saya bisa bayangkan biaya mereka ada yang dari ujung timur dan ada yang dari ujung barat begitu kan. Itu memang mencerminkan bahwa inilah Indonesia bineka begitu kan. Tapi ya, itu tadi ini tidak tinggi karena kita bisa bayangkan ongkos mereka, penerbangan dan kemudian akomodasi dan sebagainya lah begitu ya. Sementara kan biaya untuk KPU ini kalau bisa ditekan seminimal mungkin, apalagi kalau seandainya itu akan diselenggarakan 2 putaran begitu. Jadi gimmick yang tidak menarik ini jadinya ya soal panelis ini. Di versi ini yang sekarang ini sedang saat ini kita tapping. Iya, dari saat ini kita tapping ini Mas Hersu masih berlangsung puling-puling yang dilakukan oleh media-media begitu. Nah, salah satu juga oleh individu. Nah, salah satunya yang menarik ini saya bacakan saja. Ini misalnya dari kabar pemilu dari tv1news.com ya, voting untuk capres dan cawapres. Hasil terakhir ketika ini kita lihat itu Anies dan Caimin itu hasilnya 54,1 Mas Hersu. Dia memperoleh suara 76.674 ya yang mengikuti polling ini. Kemudian Ganjar Mahfud itu memperoleh suara 52.938.
dan kemudian dia persentasenya 37,35%, nomor 2 ya. Yang terakhir itu justru Prabowo. Prabowo Gibran suaranya 12.111 dan persentasenya hanya 8,55%. Ini adalah hasil dari, saya rasa ini adalah hasil dari debat itu tadi juga. Dan kemudian ada lagi yang menarik. Ini dari Sigit Widodo. Kita tahu Sigit Widodo ini adalah salah satu petinggi ya dari PSI. Kalau tidak salah dia posisinya adalah salah satu ketua PSI begitu ya. Nah, dia membuat polling ini di X atau di Twitter dengan pengantar seperti ini. Setelah mengikuti debat pertama Capres-Cawapres Pemilu 2024 malam ini, siapa yang akan Anda pilih? Nah, ternyata keterpilihan dari yang melihat atau yang mengikuti polling dari Sigit Widodo ini, Anies Muhaimin itu sebesar, yang memilih Anies dan Muhaimin sebesar 84,6%, kemudian Prabowo Gibran 6,1% dan Ganjar Mahfud 6,9%. Yang belum memutuskan ada 2,4%. Ini padahal ini dibuat oleh orang PSI gitu Mas Hersu. Jadi kan saya melihat ini semacam bener apa lucu-lucuan begitu ya. Lucu-lucuan nggak mungkin mereka buat seperti itu lah. Itu lucu-lucuan nggak lucu itu. Gitu ya. Ya, dan paling tidak hasilnya ini lucu gitu ya, karena dibuat oleh PSI yang sebenarnya dia followernya kan juga banyak sekali dari kalangannya sendiri, apalagi saat ini menurut Kaisang ini PSI ini tumbuh pesat sekali di seluruh Indonesia, dikatakan seperti itu. Jadi artinya biasanya kalau seseorang itu masuk ke sebuah partai, begitu saya melihat pengalaman dari teman-teman ya, biasanya mereka itu diminta untuk menghidupkan sosial media dari para tokoh di partai itu. Mereka langsung disuruh menjadi follower, disuruh aktif untuk nge-like, aktif untuk memberikan komentar dan sebagainya gitu. Ya. Oke. Di luar itu saya kira kita perlu apa ya? Kita ngomongin soal drone emprit ya, Mbak ya. Ini menarik juga loh, Mbak ya, drone emprit yang ini kan memantau di pergerakan di media sosial, dan saya kira di sini mungkin permainan buzzer itu mulai muncul di sini ya Mbak Agi ya. Iya. Di drone emprit ini pun ternyata percakapan tertinggi yang terjadi di internet begitu ya, di media sosial itu juga tetap Anies, Mas Hersu. Ya, jadi kalau saya lihat ini, saya buka saja akun dari Ismail Fahmi begitu Mas Hersu. Di sini terlihat bahwa coba sebentar ya, analisa drone calon presiden nomor 1 itu si Anies gitu, menarik perhatian netizen kalau saya lihat di sini ya, pada debat pertama kemarin, karena di sini tercatat Iya, betul Mas Hersu. Total sebanyak 48.418 mention. Artinya dalam ketika debat itu terjadi ada sekitar 48.000 lebih begitu ya yang mention nama Anies. Makanya Anies ini menjadi salah satu trending topik saya lihat namanya memang di atas. Kemudian Anies menduduki peringkat teratas, disusul Prabowo dengan 40.018 mention dan Ganjar dengan 21.775 mention. Padahal kalau Ganjar ini saya lihat TikTok-nya itu merajai, kemudian dia juga aktif di X atau di Twitter, terus kemudian akun dari PDIP-nya sendiri juga sangat-sangat aktif Mas Hersu kan. Jadi setiap hari selalu membuat beberapa status gitu ya, mengunggah beberapa tulisan baik itu di YouTube, baik itu di X, di Instagram. Ini PDIP ini luar biasa begitu dalam mendukung Ganjar. Adminnya sangat-sangat rajin sekali begitu ya, kita bisa katakan demikian. Nah, kemudian analisa yang lainnya, Anies dan Ganjar gitu, ini soal sentimen ya. Anies dan Ganjar sama-sama mendapatkan sentimen positif itu dari 64% pembicaraan. Di mana sentimen positifnya ada 48% gitu. Nah, di sisi lain Prabowo ini mencatat sentimen negatif tertinggi, yaitu dengan 41%. Diikuti sentimen negatif terhadap Anies ada 27% dan Ganjar 23% yang paling rendah. Jadi ini bahaya sekali ya gimmick-gimmick yang dilakukan Prabowo tadi malam, karena memang saya melihat percakapan media sosial itu Mas Hersu, mereka mengatakan memang ambiar itu gemoy itu tadi yang sudah dibungkus dengan sangat rapi untuk membrandingkan Prabowo begitu ya, dengan bajunya, dengan joget-joget
dan sebagainya. Malah ada juga yang melakukan dari netizen dan juga dari pengamat mengatakan bahwa joget-joget Prabowo tadi malam itu tidak pantasnya begitu karena itu ada di acara resmi dan kemudian malah cenderung untuk memberikan edukasi yang tidak baik kepada rakyat gitu. Bagaimana mereka dalam menghargai sebuah acara yang isinya itu adalah sebuah harapan dan janji kepada masyarakat, ketika itu dicampur dengan berbagai gestur yang seperti itu Mas Irsu, maka itu akan membuat kelihatan receh begitu ya. Kesannya receh itu apa? Itu tidak penting begitu ya. Sementara kalau yang dari dua lagi yaitu dari Anies, ini sentimennya memang paling banyak terhadap Anies begitu. Dia dengan memakai baju berupa outfit yaitu jas, terus kemudian dia juga memakai peci, terus kemudian juga dia terlihat ramah di sepanjang debat tersebut walaupun beberapa kali terlihat serius gitu, dan dia tidak terlihat apa ya nervous begitu Mas Ersu, itu saya rasa memberikan kontribusi yang paling banyak karena banyak sekali yang komentar terhadap penampilan Anies itu soal hal tersebut. Sementara untuk Ganjar ini menarik Ganjar ya. Kalau saya rasa Ganjar ini juga di akunnya Pak Ganjar sendiri ketika dia mengunggah sebuah tulisan begitu di X begitu Mas Ersu, yang mengomentari tidak hanya orang yang tidak suka kepada Ganjar atau dari pihak Ganjar sendiri pendukung Ganjar, tapi juga misalnya ada banyak pendukung dari Anies itu yang kelihatan sayang kepada Ganjar. Saya juga heran. Jadi misalnya Pak Ganjar jangan banyak ini dong, Pak Ganjar nanti gesturnya lebih ini, pasti akan nanti penampilannya lebih baik lagi gitu. Tapi itu diucapkan dengan nuansa sayang, walaupun di situ diucapkan juga, walaupun saya adalah pendukung Amin gitu kepada Pak Prabowo dan itu dialamatkan oleh 03 maupun oleh 01. Bahkan banyak juga begitu Mas Heristu yang mengatakan bahwa pilihan saya tadinya kepada 02 atau kepada Prabowo, tapi setelah saya melihat debat malam ini maka saya menetapkan hati untuk pilihan saya kepada Anies. Itu banyak dan saya rasa itu mengonfirmasi juga terhadap jajak pendapat dari Kompas dan juga berbagai polling yang diselenggarakan oleh para tokoh gitu. Yes, saya kira ini di luar ekspektasi kan. Kalau kita kemarin selalu ngomong bahwa ya kalau capresnya pasti imbang lah gitu ya, Pak Prabowo udah terbiasa, Ganjar biasa, Anies biasa. Ternyata tidak. Nah tentu saja ini pasti bakal ketar-ketir paslon 2 karena orang menunggu-nunggu itu Gibran saya kira ya. Dan saya kira secara keseluruhan kita bisa memperkirakan seperti apa nantinya dialog, apalagi kalau kan KPU menyatakan tidak akan ada perubahan format kan, disebutkan seperti itu Mbak. Jadi formatnya sama seperti yang Mbak tadi saya sampaikan, tinggal apakah Pak Mahfud dan Cak Imin itu punya rasa semacam welas asih sedikit gitu untuk tidak terlampau menghajar Gibran dalam debat cawapres nanti ya. Mungkin Pak Mahfud sudah dipesanin mungkin sama Pak Jokowi. Ya Pak Mahfud, debatnya yang anunya saja ya, yang kalau bisa jangan terlalu tajam, yang biasa-biasa saja, nanti biar Gibran senyumin aja kan, kira-kira gitu nanti. Iya ya, Mas Hersu, ini memang kalau kita melihat secara keseluruhan, ini kan netizen ini kan apa ya, tajam mereka Mas Hersu dan mereka memberikan kritik itu to the point begitu kan, tidak terlalu banyak berkata-kata gitu. Dan saya setuju dengan ada beberapa begitu yang kebetulan saya baca itu mereka mengatakan bahwa Ganjar menjelaskan tentang kinerjanya di Jateng, di Jawa Tengah. Kemudian Anies menjelaskan klarifikasi kinerjanya di Jakarta. Tetapi Prabowo menjelaskan kinerjanya Jokowi. Jadi ini memang kalau kita lihat beberapa kali Pak Prabowo ini kan tidak menjelaskan soal kinerja diri sendiri, tapi dia mengatakan bahwa ya kita akan lebih baik lagi melakukan sesuatu, kita akan membangun pembangunannya nanti akan lebih besar lagi, lebih luas dan sebagainya. Tapi dia tidak ada sesuatu yang baru di situ, kebaruan di situ, sehingga kemudian netizen menilai bahwa Pak Prabowo ini menjelaskan kinerja dari Jokowi bukan kinerjanya sendiri gitu. Dan Mas Yesus setuju kan? Iya, memang itu yang kemudian menjelaskan mengapa Pak Prabowo memang tidak lepas gitu, karena dia kemudian tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Kedua, dia punya beban itu mengakibatkan punya beban-beban gitu tadi untuk menjelaskan itu. Saya kira itu Mbak penjelasannya gitu.
Iya ya, Mas Hirsu mungkin apa namanya? Saya cukup terkejut juga dengan pertanyaan dari Pak Prabowo loh, Mas Hirsu. Jadi ketika menanyakan ada Anies, dia menanyakan soal tempat ibadah begitu kan, tentang Oh iya iya perizinannya iya apa iya, dan nggak, ini sebagainya. kelihatan timnya nggak cukup well informed ya soal ini kan gitu ya. Ya. Betul, saya melihat itu saja. Aduh, ini kenapa Pak Prabowo menanyakan itu? Apakah Pak Prabowo sudah dikasih tahu pertanyaan yang lain, tapi dia ingin membuat pertanyaan sendiri? Hmm. Ataukah ini memang pertanyaan dari tim? Ini kan enak banget Anies ini ketika ditanyakan soal itu. Itu adalah prestasi dia, bukan kekurangan dia selama dia menjabat jadi gubernur, begitu kan? Kalau seandainya dia tahu begitu dari timnya ini loh, beberapa kali blunder. Kemarin sudah blunder soal susu, pemilihan susu yang ternyata tinggi gula, anak-anak dipanggil ke panggung dan sebagainya sehingga mendapatkan teguran itu dari tim cawapres Gibran begitu ya. Dan sekarang Pak Prabowo begitu, dia memberikan pertanyaan tentang hal tersebut yang itu adalah kekuatan dari Anies begitu Ya, kan. kan selama ini kalau Anies kan framing ya, saya kira Pak Prabowo termakan framing ya kan, mungkin karena banyak buzzer juga sekitar Pak Prabowo. Jadi kan kalau buzzer memang narasinya bahwa Anies itu sebagai bapak politik identitas kan begitu yang disebutkan itu. Tapi ternyata sebenarnya faktanya tidak seperti itu dan mungkin itu yang tidak sampai juga ke Pak Prabowo. Jangan-jangan seperti itu saya menduganya. iya, iya, mungkin yang didengar adalah buzzer, Hmm. bukan orang yang memang membaca begitu kan. Sementara ini yang menonton debat dan juga kebanyakan yang berkomentar di akun X ini adalah orang-orang yang pandai kan Mas Irsu, Ya, yang membaca, bukan dia sebagai follower buzzer begitu kan. ya. Nah, ini jelas kemudian berhasil dipatahkan begitu. Kalau seandainya saya sih melihat begini saja. Sekarang yang menjadi jubir dari Anies ini kan seperti Surya Chandra. Surya Chandra itu mengatakan bahwa saya ini double minority. Saya ini sudah apa berasal dari Tionghoa, kemudian dia juga agamanya juga bukan Muslim dan sekarang saya juga memiliki disabilitas. Dia adalah Jadi apa triple, difabel. triple minority, Mbak. Kalau dia menyebutnya triple minority. Ya. Betul. Dan kemudian yang lain juga ada Pak Thomas Lembong misalnya ya. Mm-mm. Terus kemudian lainnya banyak sekali loh, itu yang dari timur begitu, yang dari Mm-mm. timur yang mengikuti Indonesia Mengajar begitu ya, dari Kristen, dari Katolik. Terus kemudian juga kedekatan Pak Pak Anies yang terakhir itu dengan Veronica Tan, yaitu mantan istri dari Ahok Oh begitu, gitu. Basuki Cahayapurnama yang kemudian dia memang tidak mau disebutkan sebagai tim, tapi kita tahu bahwa Veronica ini cukup dekat dengan Anies maupun dengan Ibu Ferry Haryati, yaitu istri dari Anies, karena kan mereka sama-sama bergerak di PAUD dan Veronica ini memiliki yayasan pendidikan yang bergeraknya juga di rumah susun PAUD semacam itulah. Dan Ibu Ferry Haryati selama Anies menjabat dia sebagai Ibu PAUD di DKI Jakarta. Jadi justru dengan yang dulu menjadi lawannya ini menjadi dekat begitu. Belum lagi rumor tentang Suni Wijaya, tapi memang tidak mau disebutkan. Saya tidak tahu posisinya dia di dalam tim Anies ini sebagai apa, tapi yang jelas kalau dari teman-teman di PSI sendiri mereka mengatakan bahwa Suni sudah berpihak pada Anies lah, dia mengatakan seperti itu. Nah kalau kita melihat belum lagi ada kelompok-kelompok pendeta begitu Mas Irsu, baik itu di Jakarta maupun di luar Jakarta yang kemudian saat ini juga melakukan propaganda begitu atau menjadi apa ya penyambung lidah dari Anies Muhaimin lah, bisa dikatakan demikian. Nah Pak Prabowo rupanya tidak mengantisipasi itu, tidak melihat keadaan terakhir tentang Ya. Anies begitu ya, Pak Ya. Irsu. Oke. Saya kira kita hari ini bahas itu aja, Mbak ya, karena memang fokus perhatian publik soal itu ya, kan nggak ada topik-topik lain. Mari, saya tidak tahu bertahan berapa lama ini isu ini, tapi nanti kalau ada perkembangan baru kita akan update juga Anda. Gitu ya, Mbak Agi ya. Ya, ya, ya. Saya rasa ini akan bertahan cukup lama karena saya lihat itu di TikTok Mas Hersu itu sudah mulai apa ya debat yang tadi malam itu dipotong-potong terus kemudian ditambahin berbagai macam gitulah. Ini saya saya bagus ampun banget. deh kalau saya lihat TikTok benar-benar udah nggak ngikutin, nggak bukan nggak ngikutin, nggak nyampe saya ngikutin perkembangannya, sangat dinamis sekali dan itulah kenapa saya yakin betul bahwa yang tadi itu kan studi yang sudah tidak akurat lagi bahwa debat itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau pilihan seseorang gitu ya, karena setidaknya dari jajak pendapat Kompas kita mendapat gambaran semacam itu. Tapi saya menduga itu jauh lebih besar karena dasarnya apa? Karena jajak pendapat yang dilakukan Kompas kan sedang berlangsung, jajaknya Betul. sedang debat sedang berlangsung, sementara secara keseluruhan itu lanjut terus di media sosial. Oke, ini akan sangat menarik debat-debat ini dan akan lebih pasti Anda semua nggak sabar menunggu tanggal 22 Desember ketika calon wakil presiden Gibran Rakabuming berhadapan dengan Pak Mahfud dan Caimin. Don't miss it.
Kita pamit ya, Mbak. Ini Ya. sedikit lagi Mas Ersu. Ini dari saya lihat ini ada di koran Tempo ya Mas Ersu. Jadi mereka langsung membuat penelusuran tentang klaim-klaim yang dilakukan oleh para Oh, oke. capres tersebut. Dan dari klaim-klaim yang dilakukan oleh Anies itu berdasarkan koran Tempo itu semuanya klaim dianggap benar begitu. Jadi setelah Anies ini mengklaim bahwa banyak aturan yang apa namanya banyak aturan yang ditekuk untuk kepentingan kekuasaan, misalnya aturan hukum itu dianggap benar gitu, dinyatakan benar. Persoalan konflik di Papua karena ketidakadilan itu juga disimpulkan benar begitu ya dan sebagainya lah. Nah, sementara kalau dari Ganjar itu yang lain dianggap benar, terus kemudian ada yang dianggap tidak tepat, yaitu klaimnya tentang membereskan persoalan pelanggaran HAM berat di masa lalu ketika dia menjabat, karena dia masih punya PR, kita tahu Wadas dan Kendeng begitu ya. Dan kemudian kalau klaim dari Prabowo, nah ini cukup berat ya, makanya ini berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya atau timnya dia ya. Karena ada yang dianggap tidak tepat, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Jokowi itu meningkat pesat begitu. Jadi ini ada beberapa pertumbuhan di era presiden sebelumnya, misalnya di era Soekarno, di era Soeharto dan sebagainya, yang ternyata pertumbuhannya itu malah jauh lebih pesat. Oh iya dong, ya. Kalau itu gampang, datanya banyak sekali. Ya. Ya, dua kalinya. Dan kemudian juga ada lagi yang dianggap tidak tepat, itu ada campur tangan asing pada gerakan separatisme di dalam konflik Papua. Dan ini dianggap oleh sebagian besar, gitu, oleh LSM maupun oleh pemerintah sendiri juga menyadari yang mereka menginginkan dialog, itu klaim Prabowo tersebut dianggap tidak tepat, Mas Hersul. Jadi ini hati-hati. Ya, Kalau untuk nggak ngomongin Rempang juga yang soal campur tangan asing, Pak Prabowo kan bolak-balik ngomong itu nggak diomongin. Kalau diomongin itu bisa blunder baru lagi. Oke, Mbak Agi, kita pamit ya. Sampai ketemu lagi besok. Saya Hersu Benarif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.